Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 458, Hadiah Chaiden. Meskipun ia memendam pikiran jahat, Chaiden tampak anggun dan berkelas di permukaan. Chaiden datang ke meja Martin sambil membawa hadiahnya. Ia membungkuk hormat dan dalam. "Halo, Tuan Howitzer. Saya Chaiden. Saya merasa sangat terhormat diundang ke pesta ulang tahun Anda. Kakek saya, Arthur Huxley, tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Anda dan secara khusus memerintahkan saya untuk membawakan Anda hadiah. Saya harap Anda berbaik hati untuk menerimanya." Martin tersenyum dan mengangguk. Arthur adalah seorang jenius bisnis yang langka di negara kita. Saya menghargai niat baiknya. Namun, Brett menatap Chaiden dengan tidak senang. Brett tahu bahwa keempat tuan muda kaya di New York, termasuk Chaiden, berniat mengincar Lauren. Keempat pria itu mencoba merayu Lauren. Pada akhirnya, Brett menyewa beberapa pria untuk menghajar salah satu dari mereka. Untungnya, Brett diam-diam telah mengirim orang untuk melindungi Lauren di kafe Nostalgia. Kalau tidak, siapa yang tahu hal-hal cabul macam apa yang akan dilakukan keempat tuan muda yang tidak patuh hukum itu padanya. Brett melirik hadiah Chaiden. Hadiah itu dibungkus dengan bungkus kado, tetapi dia tidak tahu apa isinya. Brett bertanya, "Chaiden, hadiah macam apa ini? Kenapa bentuknya seperti batu bata?" Dari cara Chaiden memegang hadiah itu dengan kedua tangan, Brett tahu bahwa hadiah itu pasti cukup berat. Sebelum Chaiden bisa menjelaskan, Brett menyambar hadiah itu. "Wah, cukup berat." Brett menimbangnya di tangannya. Hadiah ini beratnya hampir 20 kilogram. Biasanya, semakin ringan hadiahnya, semakin berharga hadiah itu. Mengapa hadiah Chaiden begitu berat? Brett merobek bungkusnya dan semua orang melihat bahwa itu adalah sebuah batu. Batu hitam, keras, dan jelek. Sial. Brett tampak jijik. "Brett, kau benar-benar berasal dari keluarga kelas 2. Aku tahu kau tidak akan mampu menandinginya. Jika kau tidak punya uang, jangan berkeliling menawarkan hadiah. Apa maksudmu dengan memberikan batu ini pada kakekku?" Chaiden sangat marah. Brett telah menyebut keluarganya kelas 2 dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menandinginya. Dulu, dialah yang selalu memandang rendah orang lain, misalnya Tyler Collins. Namun, sekali lagi, keluarga Howard memang lebih berkuasa daripada keluarga Huxley. Terjebak dalam situasi ini, Chaiden hanya bisa menelan amarahnya dan menjelaskan sambil tersenyum. "Tuan Howard, Anda salah paham. Ini bukan batu biasa. Ini meteorit dari luar angkasa." Meteorit dari luar angkasa. Semua orang di keluarga Howard terkejut. Objek ini berasal dari luar angkasa. Luar biasa. Ini bukan sesuatu yang dapat ditemukan di bumi. Sekaya apapun seseorang, dapatkah Anda membeli sesuatu dari luar bumi? Chaiden menjelaskan dengan puas, "Tuan Howitzer, kakek saya berada di gurun Atacama pada tahun 1997 ketika meteorit ini mendarat di sampingnya. Hari ini adalah hari peringatan hari itu. Di hari yang sama dengan hari ulang tahun Anda, Tuan Howitzer. Melihat meteorit ini sangat bernasib baik untuk Anda, kakek ingin memberikan hadiah." "Itu untukmu." Martin sangat terkejut. "Kebetulan sekali." Chaiden menjelaskan, "Semua orang, ini bukan batu biasa. Ini adalah meteorit palasit yang langka. Sebenarnya, kakekku sebelumnya telah memotong sebuah sudut. Biar kutunjukkan padamu." Ternyata salah satu sudut meteor itu terpotong, tetapi lukanya ditutupi. Chaiden membuka potongan itu dan memperlihatkan kristal hijau zaitun yang tembus pandang di dalamnya. Semua orang langsung tercengang. "Ya Tuhan, meteorit palasite ini sangat indah. Warna hijau yang menawan. Ini pasti bernilai ratusan juta, kan?" Chaiden tersenyum saat mendengar pujian semua orang. Tidak. Itu tidak bernilai ratusan juta, mungkin hanya puluhan juta, hahaha." Ini adalah pertama kalinya Chaiden secara resmi bertemu keluarga Howard dan dia sudah memberi mereka meteorit senilai puluhan juta. Marisa juga sangat gembira. "Chaiden, kamu terlalu baik. Kamu telah memberikan hadiah yang luar biasa dan tak ternilai harganya. Hadiahmu terlalu mahal dan cukup untuk dijadikan hadiah pertunangan, hahaha." Chaiden buru-buru berkata kepada Marisa, "Bibi, terima kasih atas pujianmu. Aku sangat senang sekarang sehingga aku mungkin tidak akan bisa tidur selama sebulan." Marisa tak kuasa menahan diri untuk menyentuh wajahnya. Ia berkata dengan gembira, "Lihatlah anak ini. Aku senang melihatmu begitu santun. Cukup tinggi dan tampan, meskipun sedikit kurus. Kau perlu makan lebih banyak." Chaiden buru-buru berkata, "Bibi, seluruh keluarga kita telah sibuk dengan perusahaan selama 2 bulan terakhir. Aku tidak makan dengan benar. Beri aku 6 bulan lagi dan berat badanku pasti akan naik hingga lebih dari 150 pon." Marisa juga tahu bagaimana nasib keluarga Huxley berubah. Dia terus memujinya. "Ya, kamu tahu bagaimana membagi tanggung jawab keluargamu di usia yang begitu muda. Lumayan. Semakin aku melihat anak ini, semakin aku menyukainya.
Betapa baiknya jika dia menjadi menantuku. Jordan masih meminum tehnya dengan tenang, tetapi dia sudah mengutuk Marissa berkali-kali dalam hatinya. Jika sudah tahu lebih awal, aku tidak akan pergi sepagi ini malam itu, aku seharusnya lebih menikmati menonton tindakannya yang tidak tahu malu dan menamparnya beberapa kali lagi. Marissa berkata bahwa dia berharap Chaiden akan menjadi menantunya tepat di depan Jordan. Dia memperlakukannya seperti orang tuli. Jordan hanya buta, tidak tuli. Chaiden benar-benar memberikan hadiah yang sangat berharga dan istimewa. Sepertinya anak ini benar-benar ingin merebut Lauren dariku. Kau punya nyali. Kau merebut Hailey dariku terakhir kali dan dipukuli dengan sangat menyedihkan olehku. Tapi sekarang, kau masih berani merebut wanitaku lagi. Martin menerima hadiah itu dengan puas. Chaiden, aku sangat menyukai hadiahmu. Ucapkan terima kasih kepada kakekmu untukku. Sama-sama, Tuan Howitzer. Setelah Chaiden menyapa Martin, Marissa, dan Stefan, dia menatap Lauren. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu. Pertama kali di Lawrence Cafe Nostalgia. Setelah pertemuan pertama itu, Chaiden sangat frustrasi hingga dia ingin menghancurkan sesuatu. Lauren memiliki semua yang dimiliki Hailey. Selain itu, latar belakang keluarga Lauren jauh lebih tinggi daripada Hailey. Saat itu, Chaiden menyesali perbuatannya. Kalau saja dia tahu akan bertemu Lauren suatu hari nanti, dia tidak akan pernah menikahi wanita dari keluarga kelas 3 seperti itu. Nona Lauren. Chaiden tersenyum dan menyapa Lauren. Jantungnya berdebar kencang. Seorang playboy sepertinya telah menggoda banyak wanita cantik. Namun, dia sangat gembira bertemu dengan wanita cantik bak peri seperti Lauren. Selain itu, dia memiliki latar belakang yang tidak mungkin dicapai. Lauren mengangguk padanya dengan sopan dan tidak mengatakan apapun. Chaiden menatapnya dengan linglung, ingin memuji kecantikannya. Namun, Jordan ada di sana. Dia tidak berani. Jordan masih menjadi ancaman kuat bagi Chaiden. Chaiden akhirnya menatap Jordan. Adegan-adegan pertemuan mereka sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Perlahan, ia membuka mulutnya untuk berbicara.